semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi bersama kita di Nanasland Podcast. Waduh, semangatnya menggebu-gebu banget ya hari ini, Nau. Aduh, iya dong harus BTW, bagi kalian nih para pendatang baru mungkin bingung ya kan sama nama podcast ini. Boleh banget lo jelasin maksud dari nama Nanasland Podcast ini. Nah, jadi di sini tuh aku bakal menceritakan ke kalian dulu nih asal usul dari nama Nanasland Podcast. Jadi Nanasland Podcast ini diambil dari nama kita berdua sebagai host di Nanasland Podcast, yaitu Nabila, aku, dan juga Nawal. Jadi di sini tuh kita bakal banyak menceritakan tentang kehidupan kita, kayak istilahnya tuh welcome speech gitu deh, dari kita untuk kalian yang sudah mau mendengarkan ocehan dari kita. Iya bener banget. Oke, sekarang before kita next ke topik kita yang sangat spektakuler ini, aku cuma mau bilang fasten your seatbelt. Wait. Kenapa nih kok tiba-tiba fasten your seatbelt? Salah ya kita mau liburan? Aduh, corona kan awal, gak boleh kemana-mana. Udah. Gak usah kebanyakan bercanda, langsung aja dipakai earphone-nya biar makin kerasa nih vibes-nya. Dan selamat mendengarkan. Oke, baik Kak Balkis. Berhubung podcast ini merupakan kisah kehidupan kita nih ya, karena hari ini kita bakalan membawakan topik yang udah pasti pernah atau mungkin sedang dialami oleh para pendengar. Wow, bener banget nih yang dibilang Nawal. Jadi hari ini kita akan menceritakan tentang kehidupan perkuliahan kita kan ya. Gimana rasanya sih jadi mahasiswa Fakultas Farmasi, apalagi di Universitas Airlangga kan. Dan kenapa sih kok kita ini bisa kecebur gitu loh di dunia perobatan ini. Aduh, ngomong-ngomong kecebur, emang lo sendiri tuh kenapa sih, Nap? Kenapa gitu loh, kok bisa kecebur di dunia obat-obatan ini? Ini nih yang gue gak suka. Suka nyuri, start lo now. Oke. Tapi gak apa-apa. Jadi ini kalau diceritain tuh bisa menguras air mata lah ya. Jadi buat kalian aku saranin mulai sekarang nyediain tisu lah, nyiapin tisu di sebelah kalian. Enggak deh, bercanda teman-teman. Jadi gini, once upon a time, bercanda mulu, nggak suka, nggak. Jadi dulu tuh aku sempet nggak punya pilihan lain nih Now, kayak selain harus ngalahin ego kan, buat nggak maksain masuk fakultas sebelah, kampus sebelah lebih tepatnya ya kan. Akhirnya setelah uring-uringan dengan diri sendiri dan obrolan sama orang tua juga, akhirnya aku mutusin nih buat ngambil farmasinya aja deh. Awalnya berat hati, berat di pikiran juga, beban mental lah intinya. Karena ya nggak pernah expect gitu loh bakal ada di sini sekarang. Bahkan dulu tuh aku kayak nggak suka tau minum obat, tapi kenapa gitu loh? Aku sekarang ada di dunia perobatan ini. Tapi sekarang setelah menjalani dan juga ketemu manusia baru kayak Nawal, kayak lo Now, jadi betah banget nih di sini. Aduh, mellow deh ya kalau udah ngomongin perjuangan masuk kampus tuh. Tapi BTW, cerita kita mirip-mirip gitu ya. Ya sama lah, gue juga pengennya ke fakultas sebelah, kalau enggak ke kampus sebelah gitu. Soalnya kan dengar-dengar banyak suami idaman nih katanya di kampus sebelah, bener gak sih? Iya banget. Tapi setelah nyoba di fakultas ini, alhamdulillah cukup menikmati sih ya, meskipun rada, ya kalau gue sih rada gimana gitu ketemu orang kayak lo sih, Nat. Ini deh, dasar ibu Jubaidah ini ya. Oke. Lanjut. Capek gue ngomong sama manusia kalau Now. Jadi maaf untuk para pendengar, kita emang udah biasa nih kayak gini, saking akrabnya ya nggak? Itu yang ngegas ya ibu. Oke, udah banyak ngomong loh, kasihan pendengarnya. Tapi BTW ya Now, di farmasi tuh nggak kalah seru loh sama fakultas sebelah ataupun kampus sebelah. Kalau kata anak Twitter, valid no debat, ya nggak? Iya banget. Tetap ngerasain vibes-nya kelimpungan nge-lab dan bikin laporan, terus tetap ngerasain betapa susahnya menghitung bobot dan keseragaman obat. Aduh, emang farmasi itu udah paket komplit, Nap, udah super duper, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata gitu loh. Iya bener, valid no debat.
Kayak yang tadi aku bilang dan juga Nawal bilang, di farmasi ini tuh banyak banget kalau diceritain suka duka, lika-liku kehidupan, lika-liku percintaan, jangan-jangan aduh kayak lagu jadinya. Itu ada lagunya tuh Kak, coba Nap nyanyiin dikit boleh Nap? Aduh enggak deh, makasih ya buat tawaran menariknya. Gue nggak mau tebar suara emas soalnya di sini. Nanti pada beralih ngefans lagi ke gue, kan susah ya akunya. Oke, jadi next episode aja aku bakal nyanyi khusus buat kalian. Aduh jangan, udah jangan banyak ngomong dulu. Gue mau ceritain nih suka duka di farmasi, boleh nggak? Oke, boleh. Sok, mangga. Emang mau ceritain apa sih suka dukanya di farmasi? Kayaknya kalau diceritain mau sampai kita gelar APT juga nggak selesai ya Now kalau disebutin satu-satu. Jadi mau dimulai dari siapa nih? Lo apa gue? Suka dulu apa duka dulu? Yang pahit aja dulu deh. Kalau kebanyakan konsumsi manis nanti gue diabetes. Apalagi gue udah manis. Manis-manis. Tuh pusing nggak lo coba? Kayak gini nih efeknya kalau sering dimanisin sama cowok. Oke, Now kita balik ke obrolan kita yang semula. Jadi kalau duka selama berkuliah di farmasi ini tuh sibuknya nggak main-main, sumpah deh pusing. Udah serasa jadi sekretarisnya Bapak Jokowi loh. Setiap hari tuh kita berangkat pagi, pulang malam. Belum lagi kalau udah ada tugas. Ya Allah, berasa jadi Bang Toib mendadak, nggak pulang-pulang sampai tugas selesai. Entah itu nggak pulang dari kampus, nggak pulang dari kosan temen, atau nggak pulang dari mana ya. Aduh, pokoknya apa ya, kayak full day school lagi gitu, kayak masih pakai seragam putih abu-abu. Tapi bedanya tugasnya tuh makin banyak lah ya kalau kuliah tuh gitu. Nah kan, nangis gak lo? Coba pusing gak lo? Udah emang bener gak ada yang bisa ngalahin kesibukannya anak farmasi deh. Dijamin 100% valid, no debat. Terus nih, belum lagi kalau udah ada praktikum, rasanya itu tulang, semua tuh remuk, udah kayak jompo aja gue tiba-tiba sakit pinggang, kepala, pundak, udah. Tapi BTW ya, udahan deh dukanya. Nanti kalau kebanyakan duka, ini pendengar kita nggak ada yang mau masuk farmasi, gimana? Jadi sekarang udah kita spill suka-sukanya aja di farmasi. Oke, boleh deh. Silahkan kepada saudari Nawal, waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, jadi sukanya di farmasi itu kalau gue pribadi karena dulu kan pengen masuk ke fakultas sebelah nih. Jadi gue tuh rada kepo gitu sama penyakit dan fisiologi manusia. Dan ternyata surprise di farmasi itu kita tetap belajar penyakit yang diderita sama manusia, dan bahkan kita juga diajarin cara ngobatin penyakit itu kan. Jadi gue ngerasanya nggak rugi sama sekali gitu loh, karena gue tetap bisa tahu dan paham tentang penyakit yang diderita sama manusia. Good, bener banget sih. BTW nih, gak kerasa nih kita udah ngobrolin ngalor ngidul nganan ngiri, ya nggak? Iya bener banget. Saking asiknya ngobrolin segala hal yang ada di farmasi UNER, aduh jadi sampai lupa waktu begini kan. Oke, jadi karena udah banyak cerita, gimana kalau kita closing aja deh Now. Tapi sebelumnya, kasih pesan-pesan bijak dulu dong buat para pendengar kita yang baik hati ini. Aduh, apa ya? Pokoknya kalian harus udah tahu deh ya tentang jurusan yang kalian ambil di dunia perkuliahan nanti. Dan semangat untuk memperjuangkan pilihan yang kalian mau. Dan satu lagi, selalu percaya kalau skenario Tuhan itu yang terbaik. Oke, adem banget kalau dengar Nawal ngomong bijak tuh teman-teman, percayalah. Oke, dan satu lagi ya para pendengar Nanasland Podcast, kalau misalnya pun nanti kalian gagal dan akhirnya nih kecebur kayak kita ke jurusan lain, tetap berjuang dan percaya kalau skenario Tuhan itu yang paling indah. Oke? Asik, bener banget. Udah, cukup sekian sesi bijak-bijaknya. Sekarang kita pamit undur diri dulu, Nap. Aduh, ini kayaknya nggak mau berpisah nih sampai kelibet-libet gini. Ya udah, sampai ketemu di episode selanjutnya ya, para pendengar yang baik hati. Oke, bener banget. Cukup sekian ya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan cerita kehidupan kita di Nanasland Podcast. And stay tune terus untuk cerita-cerita selanjutnya yang pastinya lebih amazing. Yoi now. Yoi, mantap pul.
See you later ya guys. Sampai jumpa kembali di Nanasland Podcast. Podcast.